pelajar menjadi jodoh. Menjadi jodoh. Oke, jodoh kita artinya jodoh. Kemarin saya tanya mereka berdua, menurutku jodoh apa? Dia bilang jodoh itu pasangan hidup. Saya bilang kayaknya ada di belakang, tapi bukan benar ini. Pasangan hidup yang benar. Pasangan hidup yang benar itu artinya jodoh. Kalau soal bahasa Indonesia itu yang membuat kita berarti arti jodoh yang ada pernyataan-pernyataan di sebelah, ada sebenarnya ada penjelasan lalu dijodohkan. Yang masih ingat sebuah benar bisa mengerti soal menjodohkan. Jodoh itu pasangan yang benar. Kalau misalnya nama-nama hari saya jodohkan dengan Februari, Maret, April, salah. Karena yang bukan pasangannya. Nama-nama hari itu pasangannya adalah Senin, Selasa, Rabu. Tapi dalam kehidupan kita manusia, di luar batas-batas yang telah kita sepakati secara manusiawi, misalnya koleksi balik di keluarga kita tidak menikah dengan pasangan keluarga kita. Di luar batas-batas yang telah ditetapkan, sebenarnya semua laki-laki bisa berpasangan dengan yang manapun. Saya pernah menikahkan orang, istrinya 7 tahun lebih tua dari suaminya. Tapi saya juga pernah menikahkan orang, laki-laki hanya 1 tahun lebih muda dari bapak mamanya ini perempuan. Jadi laki-laki tua sekali karena dia hanya 1 tahun lebih muda dari mamanya ini perempuan yang hanya nikahi. Tapi dulu masih puja, dulu belum beri sebetulnya. Sekarang kalau dipertanyakan bagaimana saya tahu saya bisa jodoh dengan orang tertentu? Pernah ada orang mau menikah, nah pertama itu berkeluarga masih cocok berkotek, masih cocok kan? Hubungan besar masih cocok, maka dicoba. Saya lakukan rumah. Tapi mereka sudah menjalani kehidupan sehari-hari, mereka merasa cocok. Tapi Bapak Ibu ternyata cocok-cocoknya kita manusia. Saya bisa bayangkan begini kalau misalnya sesama orang lembut, sesama orang perhatian, ketemu aman, tidak masalah, jodoh. Kalau sesama orang kasar ketemu, kira-kira jodoh atau tidak? Kalau yang memang setiap hari biasanya saling memaki, yang perempuan maupun laki-laki sama, kira-kira jodoh atau tidak? Tidak. Kalau yang satu lembut, yang satu keras, jodoh atau tidak? Tidak. Bagaimana jodoh? Bagaimana siapa yang bisa cocok dengan orang yang selalu marah-marah? Nah, karena itu kita akan lihat ini menjadi jodoh. Kita lihat dulu asal jodoh. Jodoh di tangan Tuhan. Saya pernah bilang jodoh di tangan Tuhan. Ada yang ada dia marah sama saya. Pak Pendeta, bukan jodoh itu bukan di tangan Tuhan. Di tangan apa dibalik? Dia bilang jodoh di tangan Hansi. Kalau dunia sedang persoalan banyak lagi di dunia jodoh di tangan Hansi. Maka berbuat kalau Hansi menangkap ya berbuat harus disatukan meskipun belum jodoh. Lalu jodoh yang berikut katanya jodoh di tangan hukum. Ada juga katanya jodoh di tangan hukum. Tapi kemudian ada apa yang mengatakan Pak Pendeta, jodoh itu bukan di tangan Tuhan, jodoh itu pilihan. Oh, itu pilihan. Saya bilang tidak, kalau pikiran saya jodoh tetap di tangan Tuhan. Bapak saya dan mama saya itu, bapak saya waktu mama masih hidup, mereka tidak pernah
Cuma dikasih tahu bagaimana memboya, ternyata datang bapak saya. Bapak saya tidak pernah dikasih tahu mendengar buku ini. Tapi puji Tuhan sampai matinya, setahu saya mereka adalah jodoh yang baik. Dalam bacaan kita, hamba Abraham mencari istri untuk Ishak. Ishak juga tidak tahu siapa yang banyak istrinya. Tapi kita melihat kesaksian Abraham, hamba Abraham, bahwa ternyata jodoh itu di tangan Tuhan. Tuhan, semoga terjadi begini. Kalau terjadi begini, berarti saya tahu pekerjaan saya berhasil. Dan Tuhan membuatnya memang seperti itu terjadi. Berarti jodoh itu memang di tangan Tuhan. Kemarin saya sudah kasih ingatkan mereka berdua dan saya ulangi hari ini. Siapa tahu ada di antara kita yang tidak menjalani hidup seperti itu. Kalau jodoh itu pemberian Tuhan bagimu, hargailah pasangan hidupmu. Dan sampai mati itu, dan sampai kerumi, dan sampai akad pikiran. Baik, ya. Karena banyak pasangan, baginya dia bukan pemberian Tuhan, bagi dia hanya sekedar sama dengan binatang. Baik, tidak. Padahal ternyata perkesan bagi ini ada muamilah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita orang Kristen yang kita tidak menghargai pasangan kita sebagai pemberian Tuhan. Kita jangan menghargai pasangan kita. Kita selalu bilang, bodoh. Dan kita tidak perlu bilang di proses sekali dia perlu berhenti. Jangan. Saya kalau dulu, saya menikah tahun 2004. Sampai sekarang saya masih usahakan benar sampai mati. Dan saya tidak terlalu lama saya mati. Jangan terlalu tua. Benar saya sampai mati, saya masih akan tetap panggil istri saya, pacar setia saya, sebagai saya. Kalau saya ada saya punya istri. Ya kayaknya mudah-mudahan ada teman saya, tidak masalah. Kalau dari sisi saya akan upayakan semoga selama saya masih hidup, saya akan memanggilnya saya. Boleh ada terjadi, dia berdesak keluarga, dia ibu tiba-tiba pingsan. Itu sadar aku tiba-tiba pingsan. Mana kok peran murid utama anak saya setelah sekian 70 tahun kan juga. Dikira melimpah. Saya juga banyak di antara kita harusnya menjadi akrab dalam kita, menjadi sesuatu yang mengejutkan. Jadi mungkin perlu dipelajari kepada saya tidak orang terdapur ditambah memahami di pertemuan saya. Udah bahkan langsung Pak Amai ke dalam pikir di dalam dulu. Sampai besar, akhirnya dia salah doang. Nah masih nak boleh daripada kita menjadikannya sebagai binatang atau apa sesuatu yang lain itu berubah. Baik. Jadi jodoh di tangan Tuhan, karena Tuhan dari pasangan hidup. Kemarin saya kasih tahu Nikodemus, bagi kita laki-laki haram hukumnya memukul perempuan. Nikodemus ini haram hukumnya bagi umat kita orang Kristen yang lemah melindas, yang kuat melindas yang lemah. Secara fisik memang bawahnya baik. Dan itu harusnya Tuhan seorang melindungi. Jangan memukul. Dia mulai memukul silakan kasih. Kau kalau memukul silakan. Boleh pukul di sini. Pakai pintu juga. Oke. Menjadi jodoh. Bagaimana kita menjadikan diri kita cocok dengan pasangan kita? Bagaimana menjadikan diri kita cocok dengan orang yang ada di sekitar kita?
Bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi contoh yang orang lain. Kita kan biasanya kalau ketemu orang biasanya ketemu sekarang, besok ketemu lagi, kita berjodoh terus. Jadi jodoh itu kan suami istri saja. Tapi jodoh itu bagaimana? Ketika kita bertemu, terasa pertemuan itu jodoh. Enak, nyaman. Tapi ya kebanyakan selama perempuan itu berjodoh, Islam dipidana, kemudian itu jadi masalah besar. Tapi kan ceritanya kita berpikir bahwa kita harus memahami bahwa jodoh ini memang kalau kita pakai jodoh itu artinya jodoh terus. Ya ke bahasa Mesawati menjadi jodoh. Kira-kira ke bahasa tua atau betul kita wilayah Mesawati kita kami kenal dia yang tak tahu. Kenal dia yang tak tahu. Orang itu menjadi cocok dengan kita karena suasana hati, cara hidup kita. Baca saya tidak pasti tahu, tapi kita sama karena ini. Barangkali orang tidak membenci kita, tapi dia tidak tahu bagaimana dia harus bertindak kalau kita bertemu dengan dia. Karena kita ini selalu melawannya, kita ini selalu tidak suka dia. Barangkali dia tidak membenci kita, tapi dia tidak tahu bagaimana dia harus bergaul dengan kita. Karena kita selalu melawannya, karena kita selalu menyintisnya, karena kita selalu mencelanya. Menjadi jodoh, siapapun hamba Abraham ini punya standar. Mudah-mudahan kita kalau kebaikan anaknya pembawa itu orang yang murah hati, orang yang murah hati. Benar bahwa itu dia dikasih dan kalau perlu selain dari minta air diminum oleh hamba Abraham itu, dia juga menyiapkan air minum untuk itu. Jadi memang murah hati. Dia ingatlah sebuah keluarga Kristen yang bahagia itu adalah keluarga Kristen yang istrinya penuh dengan kemurahan hati. Istrinya ini ya. Kalau ada tamu datang di rumah, bukan diri yang utama itu soal apa yang mau dimakan, siap segala sesuatu, tapi yang pertama bagaimana kamu punya kemurahan hati. Ya kayak bapak anak memang kami temani, dan kami tahu saya selaki, mak cik, apa ini, dia akan berhutang. Ketika akan dipikiran soal apa ini, apa dan saja, ya kan dia tidak ada salah. Tapi banyak keluarga dalam banyak keluarga yang terjadi justru sebaliknya. Wanita yang ngurus segala sesuatu soal makan ini. Dan ada katanya keluarga, ya ke dalam proyek wanita saya, jadi kalau orang yang berhubung itu ada temannya dan suaminya di Kode Benina, kopi manis. Maka ada kata-kata bukan wanita saya, kopi pahit. Sebenarnya ada kita yang diketahui istrinya cuma urusan rumah tangga itu namanya juga dia sebagai sesuatu urusan rumah tangga, urusan itu kasih tidak urus tidak urusan dia. Jadi kita perlu mengurus yang begitu katakan di mana sehat keluarga. Lihat urusan belakangnya, ya memang pakai dia dari rumah pasang. Kan banyak juga orang memang umumnya kalau apa ada ini kalau apa pasang tapi dia tak catatan. Sudah ditareskan. Ada juga keluarga begitu. Dikasih catatan istrinya beli ini. Ya kesini begini ada dia kan lebih dari catatan. Jangan. Bapak Ibu, urusan rumah tangga itu urusan perempuan yang kayak begini. Laki-laki sebagai kepala keluarga dia bertanggung jawab untuk memikirkan hidupnya. Tapi nikahnya Rizkia ini jadi nikah. Bahkan sebelum dia menikah,
dia sudah menjadi pribadi yang memang penuh dengan kemurahan hati. Ibu-ibu ini menjadi perhatian ya. Biar sepenuh apapun temuannya, kalau istrinya penuh dengan kemurahan hati, maka keluarga itu akan terus diberkati. Dan mudah-mudahan suaminya yang tadinya pelit ketika dia belajar hidupnya istrinya yang penuh dengan kemurahan hati, perlahan-lahan dia juga akan mengerti arti kemurahan hati. Tidak berarti menjadi sesuatu yang menjadi protein, tapi ini contoh saja. Baik, memberi makan, memberi minum, dan satu hal yang ada dalam pembacaan kita saat ini, dia melibatkan Ribka ini sama situasi keluarganya. Ribka ini situasi keluarganya. Ribka tidak pusing ketika hamba itu bertanya, ada tempat di rumah ayahmu kami tinggal. Ribka tidak bilang langsung dulu saya tinggal ke bapakku atau tinggal ke mamaku, karena rupanya keluarga ini memang keluarga yang selalu punya perkara yang baik siap untuk menerima orang Kristen. Bapak Ibu, saya mengatakan begini, satu panggilan kita orang Kristen adalah dia harus selalu bersedia memberi umpangan. Harus selalu bersedia memberi umpangan. Itulah kedua umum yaitu tosai, yaitu terapi tanpa ujung buahnya. Bapak Ibu, saya mengatakan begini, kalau banyak orang yang selalu datang ke rumah tak berbagi waktu, berbagi cerita, berkat itu memang secara telinga direken yang ada adalah habis kopi, habis gula. Habis kopi, habis gula. Kalau pendeta Bangara datang ke rumahku 1 hari 3 kali, ya begituan. Kalau pendeta Bangara minum kopi pahit, sehingga saya kopi mau pulang, tapi kopi habis gula itu, tapi tidak 5 sendok gula pasir. Tapi Bapak Ibu, kita harus sadar begini, panggilan iman kita adalah keluarga yang bermurah hati, keluarga yang selalu berjumpa pada keluarga yang berkati. Memang Pak Rekan Terlido banyak apa yang berkurang, tapi kita coba cek apakah orang yang selalu banyak orang yang bertamu di rumahnya karena kekurangan. Coba cek, pernah itu dari mana? Orang yang datang ke rumah kita itu adalah mereka yang bawa berkat di sini, bahkan berkat itu singgah di rumah kita. Jadi jangan terlalu susah untuk menerima tamu. Keluarga Kristen itu harus selalu sadar tamu adalah berkat. Ini penting. Lalu kita akan lihat ada 2 keluarga yang bertetangga. Ada 2 keluarga yang bertetangga. Yang satu, dia selalu berdiri di buka pintunya, pintu rumahnya terlalu selalu terbuka lebar, dia selalu mengundang. Saya pakai istilahnya rompana. Di rompana itu kalau mereka mengundang tamu lewat, waktu saya di Padang tahu, saya suka cara mereka mengundang tamu. Mereka justru yang mereka utamakan pagi itu, waktu saya di Padang, orang-orang yang mereka tidak kenal keluarga yang lewat. Si dikuan susi teh, tamu kembe, tamu kata lepak pambe, tamu pulang, tamu pak tona. Mereka selalu bilang begitu ke tamu yang lewat. Lepak pambe, tamu ibu. Oke. Memasak ada budaya yang kira-kira kurang lebih sama yang itu memasak. Kalau di Padang, terutama justru mereka utamakan kalau orang yang tidak dikenal lewat, singgahlah tamai wajib. Dan saya kira ini budaya yang mungkin bagus dipelajari dan dipelajari dan kita supaya masuk ke mana.
Kalau ada orang lewat, tahu untuk singgah ini karena tahu itu dekat. Oke, kita kembali ke dua keluarga yang tadi. Yang satu memang pintunya selalu terbuka dan dia selalu bilang, mari singgah, mari singgah, mari singgah. Tapi tidak ada yang singgah. Keluarga yang kedua, dia adalah keluarga yang jarang dia berteriak mari singgah, mari singgah. Tapi semua orang yang lewat singgah di rumah itu. Mengapa bisa begitu? Itu karena orang tahu hatinya adalah hati yang memang penuh dengan kemewahan. Bahkan biar pintunya tertutup, orang tidak akan takut untuk berkata di pintu. Tapi memang banyak orang yang memang pintunya tertutup dan dia selalu berteriak mari singgah, tapi tidak ada yang mau singgah. Mengapa? Dia tidak menjadi jodoh bagi orang lain. Dia tidak cocok dengan orang lain. Bapak Ibu, saya ulang lagi sekali lagi, penawar dia lalu tak tahu. Terjemahan di bahasa Indonesia saya kasih untuk terjemahan di bahasa Indonesia. Itu mudah-mudahan ada Bapak Ibu orang tua yang bisa membantu saya terjemahan di bahasa Indonesia. Mudah-mudahan masalah khususnya saya, karena ini bahasa Indonesia kita penawar dia lalu tak tahu. Namun ini bapak untuk umelo, tapi karakter kenapa nanti saya cocok tahu. Nikodemus ini jodoh, jasmani dan rohani. Kalau kalian memang berjodoh, jadilah jodoh untuk saudara berdua masing-masing. Tapi berdoalah menjadi jodoh bagi kehidupan. Si cocok berdoa. Jangan hanya mengurus, si cocok waktu sekian. Nah, tapi berusahalah menjadi pribadi, menjadi keluarga yang menjadi jodoh dengan kehidupan jemaat, keluarga besar, dan dimanapun kita berada. Itu panggilan Tuhan. Mudah-mudahan mendengar kabarmu, mendengar cara hidupmu, sama seperti hamba Abraham mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, jadi kau menyertai saya kerja. Kamu seperti orang setelah yang saya mengatakan kerja keluarga, ya. Akan bukan keluarga. Seringkali keluarga itu langsung dipahami ikatan darah daging. Ya. Tapi ternyata bagi saya keluarga itu bukan ikatan darah daging. Keluarga itu adalah ikatan cinta kasih antara manusia. Banyak orang bersaudara tapi susinya mereka sisana. Biasanya saudara susinya mereka sisana. Biasanya itu dari pertamanya mohon maaf tapi itu biasa saya lihat harta, maaf atau sugi-sugi. Biasa itu konteksnya sisana simu, sirondo rasanya, sampo tapi susinya mereka sisana. Keluarga itu saya suka kata-kata orang tua saya kecil. Ya kalau bisa itu kembali kayu menjadi 4 tahun di semua mati. Siapapun bisa menjadi teman kita. Itulah keluarga yang sesungguhnya. Kalau kita bilang tetangga yang dekat lebih baik daripada saudara yang jauh. Dekat jauh ini bukan soal jarak rumahnya, bukan soal jarak rumahnya, tapi soal jarak hati. Tetangga bawah dia, tapi memang dia dekat. Itu lebih baik daripada saudara yang jauh. Saudara yang dia memang ada di depan, tapi pikirannya dia bukan sebagai saudara. Dia ada sebagai musuh.
Bapak Ibu, selamat menjadi jodoh dengan iman. Tuhan menentukan jodohmu. Jadi belajarlah menjadi jodoh dengan kehidupan, menjadi jodoh dengan semua orang. Tuhan Yesus memberkati, semoga firman-Nya hari ini menjadi kekuatan dan perubahan hidup kita menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Amin.